bagaimana sesungguhnya kedudukan seorang buronan? Benarkah ia betul-betul sulit untuk ditangkap? Atau ada hal lainnya? Saya akan bergegas menuju ke seorang mantan pimpinan NCB Interpol, Mabes Polri, yang pernah menangani sejumlah kasus buronan di tanah air. Saya akan mencoba apa yang terjadi sesungguhnya dengan buronan. Ikuti saya. Saudara, di hadapan saya adalah sosok yang sungguh dikenal di kalangan pemberantasan narkoba. Namun, ia juga ternyata pernah cukup lama menjadi pimpinan NCB Interpol Indonesia, Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Benny Mamoto. Pak Benny, Jenderal, terima kasih telah memberikan kesempatan Anda untuk saya wawancara di program Aiman. Saya ingin tanya, Pak, sebelum saya tanyakan kunci dari pertanyaan saya nanti. Tapi saya ingin tanya, bagaimana proses buronan itu dikejar oleh NCB Interpol Indonesia dan bekerjasama dengan polisi internasional? Ya, kami mulai bergerak itu ketika ada permintaan dari penyidik, kemudian apakah eksekutor, jaksa, ketika yang harusnya dieksekusi dia kabur, atau ketika penyidikan tersangkanya kabur, maka mereka mengajukan ke NCB Interpol, mohon diterbitkan red notice. Dan itu biasanya kita harus minta juga kelengkapan bahwa ada data perlintasan dia udah keluar. Oke. Kalau belum kan berarti masih ke imigrasi. Kalau enggak berarti masih dalam. Setelah itu kita proses, ada formnya, persyaratannya, dari paspor yang digunakan, kemudian data pribadi, sidik jari, kemudian ciri-ciri segala macam, KTP dan sebagainya. Kemudian kasusnya itu apa. Nah, dari data itu kemudian kita periksa betul, karena nantinya NCB juga dimintain pertanggungjawab oleh Interpol Pusat. Nah, setelah kita kirim ke Interpol Pusat dan sudah memenuhi syarat, sudah validitas data sudah oke, maka akan disebar ke seluruh negara anggota Interpol. Kemudian mereka juga akan memasukkan ke data imigrasi masing-masing di pintu gerbangnya. Sehingga ketika orang ini melintas masuk satu negara, ada warning. Data red notice ini berupa apa aja? Keberadaan yang bersangkutan, di mana, kemudian posisinya apa, dan sebagainya. Ya. Data red notice ketika masuk awal, kemudian akan diupdate ketika terjadi pergeseran. Ya. Dia bergeser dari satu negara ke negara lain dan sebagainya. Tetapi pengalaman kami yang terjadi dulu adalah yang bersangkutan atau buronan ini ternyata mengganti identitas, nama, paspor, kewarganegaraan dan sebagainya. Nah, ini masing-masing negara anggota Interpol itu memang ada yang proaktif, ada yang sistemnya sudah mapan sehingga tidak bisa dikutik-kutik, sudah otomatis semuanya. Nah, ini tergantung masing-masing negara. Kita sekarang bicara Malaysia, saya fokus ke Joko Chandra. 11 tahun buron, sama sekali polisi Malaysia nggak bisa mengendus di mana Joko Chandra. Masa sih, Pak? Banyak kebijakan satu negara, keputusan politik, yang mungkin bisa hal itu kemudian menjadi menghambat kita. Sebagai contoh, fakta menunjukkan bagaimana kedekatan dia dengan Perdana Menteri yang saat itu, Najib Razak. Jadi ketika itu terjadi, maka aparat di bawahnya akan berpikir dua kali ketika itu katakanlah teman dekat atau join atau... Dan siapapun di Indonesia tidak akan bisa menjemputnya. Tidak mudah. Saya just tanyakan juga, Pak, ada kesulitan untuk menangkap buronan. Tapi ada juga buronan sengaja dibuat buron untuk menjadi bancakan. Benarkah demikian? Kami menemukan informasi dan fakta itu ketika kami masuk dalam tim pemburu koruptor kantor Kemenpolhukam. Karena kami background-nya NCB Interpol, maka yang bergerak keluar kami. Nah, dari situlah kita mendapatkan banyak masukan, keluhan. Di antaranya mereka mengatakan, apa jaminannya kalau saya pulang? Saya mau menyelesaikan. Apa jaminannya? Loh, kenapa? Selama ini kami jadi ATM. Ini siapa yang mengatakan itu, Pak? Ada beberapa. Bukan Joko Chandra? Bukan. Dan orang-orang ini ada yang sampai sekarang belum tertangkap? Kan banyak daftarnya.
Artinya yang mengatakan tadi saya menjadi ATM, belum tertangkap sampai saat ini ada juga? Ada. Kita bongkar soal itu, Pak. Buronan dijadikan ATM. Seperti apa modusnya? Bagaimana mendapatkan uang dari buronan itu? Kita bongkar, Pak. Bisa itu tidak harus transaksi di sana, Ya. tetapi perwakilannya yang di sini yang menyerahkan, kita tidak tahu. Apakah itu kemudian dilaksanakan rutin atau dalam waktu-waktu tertentu? Misalnya ketika media sedang ramai membahasnya, maka ya keluar lagi. Tapi kalau lagi sepi, tidak. Atau diberikan secara rutin? Berbagai macam modus atau yang terjadi, karena yang menangani kan bisa berganti. Betul? Ketika itu dia petugasnya, kemudian dia sudah mutasi, atau dia mungkin pensiun dan sebagainya. Penggantinya, nah penggantinya ini setipe dengan dia atau tidak, atau Oke. mewariskan enggak, cara-cara seperti itu. Ini juga menjadi Oke. faktor yang dipertimbangkan. Tidak semua artinya petugas seperti itu begitu ya? Iya. Terakhir Pak, kenapa kemudian proses bancakan terhadap para buronan ini, memeras buronan, lalu kemudian mempertahankan agar buronan tetap ada supaya menjadi ATM yang berjalan, itu tidak pernah kemudian terbongkar? Ketika buronan itu berani menyampaikan, berani membuka, dia bisa Oke. membantu. Tetapi kalau dia takut dan dia kalkulasi, lebih baik saya diam, aman, ya ini tidak akan bisa terbongkar. Artinya dalam hal ini saya harus masuk fokus Pak, ketika ada pelepasan status buronan pada orang yang memang seharusnya masih buronan, maka diduga ada gratifikasi atau suap di sana. Potensinya ke sana. Maka kembali yang saya harapkan adalah nilai integritas dari orang-orang yang menangani. Karena dari situ akan kelihatan, aduh rekam jejaknya memang nakal. Kalau dia punya integritas, kita pertanyakan, ketika ngambil keputusan sudah melalui mekanisme yang benar atau tidak. Oke. Contoh, misalnya NCB. Pertanyaan saya mudah, ketika ngambil keputusan ini, sudah melalui rapat belum? Oh sudah Pak, terbuka. Nah itu kita tinggal lihat integritas yang bersangkutan. Oke. Ketika bagus, maka kita perlu mempertimbangkan bagaimana orang-orang itu jangan jadi korban. Baik. Ketika dia memang integritasnya bagus, dan itu hanya karena tekanan atau hanya karena pengaruh kekuatan tertentu. Artinya tidak semua dalam satu rumah itu dalam tanda kutip bersalah. Iya, Bisa jadi hanya 1-2 orang, tapi yang lain hanya karena tekanan dari atas. iya. Dan auditnya sesungguhnya mudah. Mudah sekali. Baik. Itu 1-2 hari selesai. 1-2 hari selesai Ya. bahkan. Terima kasih Jenderal. Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Benny Mamoto, mantan pimpinan NCB Interpol Indonesia 2007-2009 dan juga pimpinan dari Badan Narkotika Nasional BNN. Terima kasih Pak Benny, terima kasih Jenderal. Saudara, pertemuan Jaksa Pinangki dengan buronan kakap Joko Sugiharto Tjandra dilakukan 7 bulan sebelum Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin berkeluh kesah di depan Komisi 3 DPR yang kala itu menyatakan sakit hati karena dipermainkan seorang Joko Tjandra.